Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala Ghafirid dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi jittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Surah Ghafir. Kalau tidak salah ayat 4. Cek lagi nanti. Allah itu Ghafirid dzanbi, Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa. Wa qabilit taubi, Allah itu Maha Penerima, Maha menerima taubat. Allah nyatakan sendiri itu Allah mengampuni segala dosa dan Allah menerima taubat. Kalau dosanya banyak, maksiatnya banyak, enggak mau mohon ampun, enggak mau taubat, yang terjadi adalah syadidil iqab, Allah itu maha keras siksanya. Ya tinggal pilih mendapatkan rahmat, kasih sayangnya, mendapatkan surganya, atau pilih mendapatkan siksa yang keras, mendapatkan azab, mendapatkan neraka. Jittauli, Allah itu banyak menganugerahkan karunia-Nya. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah. Al-masir, tempat kembali. Allah adalah tempat seluruh makhluk akan kembali. Kita semua akan kembali. Fata'amalu, maka renungkanlah oleh kalian, rahimakumullah, jika kalian merenungi ayat-ayat Al-Quran, niscaya Allah akan merahmati kamu. Fata'amalu rahimakumullah hajil ayat, renungi ayat ini. Wama jamaat, wama dan perkara jamaat yang mengumpulkan ayat-ayat ini minal ma'ani syarifati, dari makna-makna yang penuh dengan kemuliaan ayat ini. Wal asraril latifati, dan rahasia-rahasia yang penuh dengan kelembutan. Al ba'isati alal khawfi, yang membangkitkan rasa takut, yang mendorong rasa takut, yang mendorong rasa takut. Waroja, dan mendorong sifat roja, penuh harap. Warabbah, warahbah, penuh cinta. Ada rabbah, ada cinta menjalankan perintah Allah. Warahbah, dan juga takut meninggalkan larangannya, karena dalam larangannya pasti ada mudarat, ada jalik dan lain sebagainya. Wa ma yatajakaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa, melainkan man yunibu, orang-orang yang kembali kepada Allah. Fad'ullah mukhlisina lahuddin,
Maka berdoalah atau beribadahlah kepada Allah, ibadah kepada Allah mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas, murni ibadah, tidak bercampur dengan hal-hal lain. Jadi fad'ullah maknanya ibadahlah kepada Allah mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, menjadi orang yang ikhlas, hamba yang ikhlas, lahu semata-mata karena Allah ad-dina, dalam menjalankan agama. Itu al-ayat ayat Al-Quran. Wa qala, dan telah berkata Aliun, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, karama, semoga memuliakan Allah wajahu, akan diri pribadi Sayyidina Ali. Inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah di muka bumi ini memiliki aniyatan, memiliki wadah-wadah. Ala, ingatlah, ketahuilah, wahia, wadah-wadah itu adalah al-qulubu, wadah-wadah itu adalah hati. Al-qulub jamak dari al-qalbu. Fa khairuha, sebaik-baik hati adalah aspaha, hati yang paling bersih. Wa aslabuha, sebaik-baik hati adalah yang paling teguh, yang paling bersih, paling kuat atau paling teguh. Wa arraquha, dan paling lembut itu hati. Jadi sebaik-baik hati adalah hati yang paling bersih, tapi juga paling teguh dan paling lembut. Suma pasaro, kemudian menafsirkan, menjelaskan Sayyidina Ali jalika, tentang hati tadi. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang paling bersih, paling teguh, dan juga paling lembut. Bakola, lalu kata Sayyidina Ali, asfaha, hati yang paling bersih maksudnya adalah paling bersih fil yakini, dalam keyakinan, enggak tercampur dengan macam-macam. Yang dimaksud wa aslabuha, hati yang paling kokoh adalah wa aslabuha, hati yang paling kokoh bidini, dalam memegang teguh agama. Wa araquha, yang dimaksudkan dengan hati yang paling lembut adalah alal mu'minina, hati yang paling lembut, paling welas asih, paling sayang alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Enggak ada rasa benci, enggak ada hasad di dalam dirinya. Qultu, aku katakan, kata penyusun kitab ini Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, wal yakinu, yakin itu adalah ibaratun, ibarat atau ungkapan atau istilah. Yakin itu adalah ibarat antamakkunil iman, tentang kemantapan dalam iman, minal qalbi, yang ada di dalam hati. Jadi yakin itu adalah satu istilah, satu ungkapan tentang kemantapan iman yang ada di dalam hati. Wastilah ini, dan penuhnya hati, dan penuhnya itu iman alaihi, atas hati. Jadi imannya penuh di dalam hati, enggak ada ruang buat yang lain. Itu namanya yakin 100%. Enggak ada tempat bagi yang lain. Wa huwa, yakin itu adalah at-tuma'ninatu ala at-tuma'ninatu.
ada tumakninah, udah mantap, kokoh, nggak goyah lagi imannya, yang nggak bisa digoyah dengan apapun. Itu namanya yakin. Allati sa'alaha, yang pernah meminta akan hati yang yakin, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, robahu, kepada Tuhannya, bima, di dalam perkara uhbiro anhu, yang dikabarkan, yang diceritakan Ibrahim anhu dari itu perkara, dikaulihi, dengan firman Allah Ta'ala. Qala, kata Allah dalam satu ayat Al-Quran, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu belum beriman? Qala, jawab Nabi Ibrahim, bala, tentu saja aku telah beriman ya Allah. Walakin, tetapi, lihat ma'inna qalbi, untuk memantapkan hatiku. Ketika Nabi Ibrahim meminta, bagaimana cara engkau ya Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Bukan tidak percaya ya Allah, yakin Nabi Ibrahim percaya, tapi untuk memantapkan hati. Kalau udah mutmainnah, itu udah kokoh, udah bahkan nggak bisa digoyah, nggak goyang, nggak bisa digoyang juga ya, dengan nafsu, dengan lain sebagainya. Makanya nafsu yang hebat itu adalah nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, maksudnya jiwa yang udah mantap, udah kokoh, nggak dikendalikan oleh nafsu yang lain, nafsu yang keji, nafsu yang jahat. Tabana, maka jelaslah min haja, dari ayat ini, annal yakina, bahwa yakin itu, istilah yakin itu adalah goyatul iman, puncaknya iman. Kalau udah 100% udah puncaknya iman. Wa nihayatuhu, udah sepenghabisan iman. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, al yaqinu, yakin itu huwa al imanu kulluhu, yakin itu adalah iman secara keseluruhan 100%. Wa manzila minas sama'i, dan tidak ada yang diturunkan dari langit, asyrafu minal yakin, yang lebih mulia dari yakin. Enggak ada yang paling mulia yang pernah diturunkan dari langit selain yakin, iman 100%. Kalau orang sudah memiliki keyakinan, iman yang 100%, udah luar biasa mulianya. Wa kafa bil yakini, cukuplah dengan yakin itu. Wa kafa, cukup, bil yakini, dengan yakin itu, ginan, kekayaan. Udah enggak butuh yang lain, insyaallah udah. Dengan punya iman yang kokoh 100%, itu sebuah kekayaan yang enggak bisa mengalahkan kekayaan lainnya. Wa qala alaihi salam, sabda Nabi alaihi salam, sallallahu alaihi yakin, mintalah kalian kepada Allah, minta apa? Al yakina wal afiyah, minta satu, yakin, iman yang mantap, kokoh, yang mutmainnah, yang 100%, wal afiyah. Al afiyah itu adalah memiliki kesehatan lahir batin, jiwa, raga. Kesehatan secara mental, spiritual, itu namanya al-afiyah. Bainahu, maka sesungguhnya ma mutiya ahadun ba'dal yakin,
Tidaklah sekali-kali diberikan kepada seseorang ba'da yakin setelah mendapatkan iman yang 100%. Tidaklah seseorang diberikan setelah yakin afdolah yang lebih utama minal afiyah, dari al-afiyah. Setelah yakin, maksudnya punya keimanan yang penuh di dalam hati, minta al-afiyah, minta afiat, ya, minta sehat lahir batin. Kita minta kepada Allah, minta, ada doa yang diajarkan, Allahumma inni as'alukal yakina wal afiyah. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada Engkau yakin dan al-afiyah. Yakin itu adalah iman yang 100%, afiyah adalah sehat lahir batin, jiwa raga pikiran. Wa masolabatu fiddin. Adapun asolabatu, hati yang kokoh, maksudnya kokoh fiddini dalam memegang teguh agama. Faya al-quwatu bihi. Jadi as-solabah artinya adalah kekuatan dalam memegang teguh agama. Enggak goyah walaupun ditawarkan dunia dengan segala isinya, apalagi hanya sekedar sembako, ya, iming-iming jabatan dan lain sebagainya. Jadi kokoh. Wasabatu alaihi, dan mantap alaihi, di rel agama. Wal ghiratu, ada yang membaca wal ghairatu, wal ghiratu, dan ghirah, punya kecemburuan lahu terhadap agama. Jadi kalau orang punya kecemburuan, tandanya punya rasa cinta. Semakin cemburu berarti semakin tinggi cintanya. Cemburu biasanya takut diambil orang, ya, takut berpaling dari dirinya. Demikian pula kita punya agama, harus punya rasa cemburu. Jangan sampai agama ini diambil orang, lepas. Jadi harus ada rasa cemburu. Berarti orang kalau cemburu akan membentengi dengan segala macam dah, agar enggak lepas. Yaqulul haqqa, ia berbicara tentang yang hak, tentang kebenaran. Tandanya ia cemburu terhadap agamanya, ia selalu berbicara yang hak. Wa in kana, meskipun yang hak itu adalah muron, sangat pahit sekalipun. Qulil haq walau kana murran, katakan yang hak itu meskipun pahit. Wala yakhafu billahi, dan tidak merasa takut, ia tidak merasa takut billahi, di dalam membela ajaran Allah, agama Allah. Tidak takut apa? Laumata laimin, hujatan orang yang suka menghujat, celaan orang yang suka mencela. Orang menjalankan kebenaran atau menyampaikan kebenaran, banyak yang menghujat, banyak yang mencela. Enggak takut dalam membela agama Allah. Yang terlalu cengeng kan, cari aman, takut dicela orang, takut disindir orang. Padahal walaupun dia takut dicela orang, nggak mungkin semua orang senang sama dia. Tetap saja namanya manusia, ada pro kontra. Wa bijalika, oleh karena itu, wasoballahu, Allah menggambarkan, mensifati, menggambarkan Allah ahibba'ahu, kekasih-kekasihnya, biqaulihi, dalam firman-Nya. Kekasih Allah itu adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka mau berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah. Siapa lagi yang memperjuangkan agama kalau bukan kita, ya. Orang-orang sekarang makin jauh, ya. Anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, nggak ada kelihatan memperjuangkan agama, nggak ada.
Sedikit sekali orang yang mau memperjuangkan agama, memperjuangkan jabatan iya, memperjuangkan keluarga iya, tapi memperjuangkan agama berat, memperjuangkan agama. Jadi kekasih Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama. Ketika memperjuangkan agama, banyak onak, duri, banyak rintangan, fitnahan dan lain sebagainya. Kata Allah, wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka tidak merasa takut. Kekasih Allah ini tidak merasa takut laumata laimin, cacian orang yang suka mencaci, celaan orang yang suka mencela. Beragam hujatan mungkin akan bertubi-tubi menimpa dirinya, ada fitnah dan lain sebagainya. Dia nggak takut, karena yang dibela adalah agama Allah, yang diperjuangkan adalah kebenaran. Ayat Al-Quran itu. Walati qoblah, dan ayat Al-Quran yang ada sebelumnya. Wa bijalika, oleh karena tadi jadi sholabah, kokoh dalam memegang teguh agama. Wasofa, menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mensifati, menggambarkan sosok siapa? Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kata Nabi, fihi, di dalam diri Sayyidina Umar itu aqwakum fiddinillah. Sayyidina Umar itu adalah paling kokoh, paling kuat di dalam membela agama Allah. Jadi aqwakum, yang paling kuat di antara kalian fiddinillah, di dalam membela kebenaran agama Allah adalah Umar, Sayyidina Umar. Qauluhul haqqu, ucapan Sayyidina Umar adalah ucapan hak. Wa ma lahu bin nasi min shadiqin, dan tidak ada bagi Sayyidina Umar di tengah-tengah manusia, di antara manusia, min shadiqin, kawan, enggak kenal namanya kawan, enggak kenal yang namanya saudara, anak, ya, di dalam membela kebenaran itu. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar, iya bilang iya, tidak bilang tidak, tegas Sayyidina Umar itu. Jadi wa malahu fin nasi min shadiqin, tidak ada bagi Sayyidina Umar di tengah manusia namanya teman. Anda enak sama teman, nah, kita seringan kayak begitu. Tegas Sayyidina Umar, termasuk terhadap anaknya Ubaidillah, itu yang mencambuk langsung adalah Sayyidina Umar sampai meninggal. Itu Ubaidillah, ada anaknya namanya Ubaidillah dan Abdullah bin Umar. Ya, dia ditipu sebetulnya sama orang-orang yang benci Islam. Ya, diberikan minuman keras sehingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, kemudian ada sengaja perempuan yang datang menggodanya. Dia nggak sadar, kemudian melakukan zina. Nggak sadar saat melakukan itu juga. Itu perempuan hamil, kemudian datang kepada Sayyidina Umar. Ya, diselidikin, ternyata benar. Sayyidina Umar itu yang langsung memukulnya, mencambuknya. Walaupun sahabat-sahabatnya siap menjadi pengganti, enggak, ini urusan saya dengan Allah. Walaupun anaknya minta istirahat saat dicambuk, enggak, sampai meninggal itu anaknya. Tapi setelah anaknya meninggal, seluruh sahabatnya termasuk Sayyidina Umar bermimpi bahwa anaknya itu mendapatkan rahmat sebesar-besarnya dari Allah. Ya, karena anaknya juga dididik Sayyidina Umar sebetulnya. Dia melakukan itu karena tidak tahu. Ada orang yang mencinya, ada orang yang merangkapnya atau
bikin perangkap, jebak. Sayyidina Umar itu sangat tegas. Anaknya salah dalam membela rakyat, luar biasa itu Sayyidina Umar. Pejabat-pejabat juga yang salah udah langsung saja, nggak kenal namanya saudara, nggak kenal yang namanya teman dekat. Wa qad dan sungguh telah ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu min aslabil mu'minin, adalah Sayyidina Umar termasuk orang yang sangat kokoh di antara orang-orang yang mukmin fi dinillah, di dalam menjalankan agama Allah, wa asyaddihim, paling tegas, ahjan bihi, memegang agama Allah. Gak bisa Sayyidina Umar, gak takut siapapun, bahkan setan pun takut kepada bayangan Sayyidina Umar. Jangankan ke Sayyidina Umar, yang tegas Sayyidina Umar. Kalau model kita sebentar setan datang. Iya. Kalau Sayyidina Umar jangankan kepada sosoknya, kepada bayangannya dia takut. Kalau tegas memegang prinsip, memegang kebenaran kayak gitu, kita sih gampang goyang. Fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi, pada hak dirinya dan pada hak orang lain. Kalau dirinya salah, dia terima salah. Warganya salah, tetap salah. Anaknya salah, darah dagingnya salah, tetaplah salah. Dan pada hak orang lain. Ya. Ketika gubernurnya melakukan kesalahan saja, Sayyidina Umar sudah langsung memegang tulang, langsung digurat. Artinya kalau tidak menjalankan prinsip, siap saja dipenggal. Walaupun itu gubernur pilihannya. Hatta saratil amsalu, sehingga jadilah Umar itu adalah al-amsal, menjadi contoh. Tudrobu, yang dijadikan contoh bihi Sayyidina Umar bi adli, dalam keadilan. Sayyidina Umar sangat adil, luar biasa. Nanti ada lagi Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga disebut sebagai Umar kedua, tegas, berani, adil. Di bawah kepemimpinannya tidak menemukan rakyat yang sengsara, yang miskin, enggak ada. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar sering dijadikan contoh dalam keadilan. Wa amrihi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, menjadi contoh dalam menerapkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berani menjalankan amar ma'ruf nahi munkar Sayyidina Umar. Padahal tadinya sebelum menjadi muslim keras juga terhadap ajaran Nabi, keras terhadap umat Islam, bahkan adiknya pun akan dibunuhnya. Tapi begitu masuk Islam, hebatnya luar biasa Sayyidina Umar. Wa qiyamihi bil haqqi, menegakkan kebenaran. Al-qarib wal ba'id, terhadap orang yang terdekat sekalipun, wal ba'id, dan orang yang jauh. Susah ya sosok seperti ini. Kalau kita kan sama teman dekat, apalagi yang pernah mendukungnya, aduh, itu baru tingkatan lurah aja susah, udah kepala desa aja susah. Aduh, ini teman dekat lagi pernah ya dulu membelanya, pernah membantunya, terus dia macam-macam, orang-orang merem biasanya ya, susah memang. Sayyidina Umar tidak ada kepentingan lain kecuali membela kebenaran, membela yang hak. Radhiyallahu anhu wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain, dan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Jadi Sayyidina Umar menjadi contoh, sering menjadi contoh.
Wa mereka tuh alal mukminin, adapun punya rasa welas asih, kasih sayang, lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Fa'yakuna, bahwa ada seseorang itu rahimam bihim, orang yang yakin kepada Allah, yang imannya 100% itu rahimam bihim, punya rasa kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Musbikon alaihim, lemah lembut terhadap mereka, sayang, welas asih, peduli. Wajalika, yang demikian itu punya belas kasih terhadap orang lain, min asyrafil akhlak, akhlak paling mulia. Makanya dalam Al-Quran selalu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja, melakukan hal-hal baik, kita Bismillahirrahmanirrahim, agar tertancap, tertanam, terpupuk di diri kita sifat belas kasih tadi. Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita ucapkan terus agar tumbuh di diri kita punya sifat itu, punya sifat pengasih, penyayang. Min asrafil akhlak wa abdolil hisol, perkara yang paling utama ada punya belas kasih terhadap orang lain. Wabihi, dan dengan hal itu wasofa Allah wa rasulahu, mensifati, menggambarkan Allah terhadap Rasulnya, yakni Nabi Muhammad. Faqala, maka firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini pribadi Rasulullah. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, utusan. Utusan ini adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian. Min anfusikum, dari kalangan kalian, pribumi yang kalian sudah kenal, ya siapa bapak ibunya, siapa sosok ini, bahkan dari lahir kalian kenal, nggak punya cacat, nggak punya celak sedikit pun. Bahkan seluruh masyarakat sepakat memberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, paling amanah. Nah, tapi begitu menyiarkan dakwah, diangkat menjadi Rasul, mulai banyak orang yang menolak kebenaran. Rasul itu, kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat alaihi, atas Rasul, ma 'anittum, penderitaan kalian. Jadi ketika ada sahabatnya, ada orang kesulitan, itu Rasul ya merasa sangat sedih, terasa berat tuh kalau bisa digantikan oleh dirinya. Jadi Rasul nggak bisa menerima orang, Rasul itu selalu merasa berat terhadap penderitaan orang. Jadi ini bukan sekedar punya simpati lagi, empatinya luar biasa. Pengen semua orang bahagia, pengen semua orang sukacita. Itu Rasul. Nggak mau orang itu celaka, baik dunia maupun akhirat. Sehingga Rasul itu harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan. Yang Rasul inginkan semua orang bahagia. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul punya sifat welas asih terhadap orang-orang mukmin. Sahabat nggak ada yang mau jauh dari Rasul. Walaupun dekat banget, Sayyidina Abu Bakar dekat banget, tapi rasanya lepas dari Rasul langsung merasa rindu lagi, terasa berat rasanya meninggalkan Rasul. Ya. Karena Rasul memiliki sifat yang luar biasa. Orang yang membencinya bukan membenci pribadi Rasul, bukan, ya, tapi membenci ajarannya.
yang nggak mau itu mengikuti ajaran-ajarannya para penyembah berhala, orang yang tadinya boleh minuman keras, boleh perilakunya seperti binatang, tiba-tiba dihalang-halangi. Itu yang nggak disukai sebetulnya. Wakala Rasulullah, dikit lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para penyayang ini, orang-orang yang punya rasa welas kasih kepada umat manusia, yarhamhum, niscaya akan mengasihi terhadap orang-orang yang punya sifat welas kasih, ar-rahman Allah. Wa man la yarham la yarham. Orang yang tidak punya belas kasih la yarham, maka tidak akan mendapatkan belas kasih juga. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kasrati sholati. Nanti dari situ dah. Wa qala aidan inna abdala ummati. Wali abdal itu yang seperti apa wali abdal? Wali itu artinya orang yang Allah kasihi. Nanti ada wali abdal. Wa qala aidan inna abdala ummati la yadkhuluna jannah bi kasrati sholatin. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pertengahan bulan Rajab ya. Tanggal 13 bulan Rajab 1446 Hijriah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqi'alana wa qarabatilana fi dinina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.